mau kemana? Tanya sang kakek melihat Briano turun ke bawah. Aku ada urusan sebentar, kek. Ucap Briano. Kakek hanya menganggukkan kepalanya dan Briano pun berlalu dari sana. Kau ingin kemana? Tanya Romeo yang baru masuk ke dalam gerbang mansion. Temani aku untuk menemui Thomas. Aku harus memberinya pelajaran. Dia menyewa para preman untuk menghadang mobil Bianca. Ucap Briano. Mereka berdua pun pergi menuju kediaman Thomas. Sesampainya di sana, dengan segera Briano menendang kediaman tersebut. Dan mendapati Daisy dan Lilis yang sedang menonton TV di ruang tengah. Mereka berdua terkejut melihat kedatangan Tuan Briano yang secara tiba-tiba itu. Apa yang kau lakukan? Kau telah merusak pintu rumahku. Ucap Lilis dan seketika Briano mencengkram kuat lehernya. Katakan di mana Thomas? Aku tahu kalian berdua telah menyewa preman untuk mencelakai istriku, bukan? Ucap Briano sembari menyematkan kata istri. Mendengar itu Romeo seketika menatap Briano. Romeo berpikir mungkin Briano telah jatuh cinta pada istrinya sendiri, pikirnya. Kami tidak melakukan apapun. Ucap Daisy. Pembohong. Dasar kalian semua keluarga pembohong. Romeo ikat kedua orang ini. Kita tunggu Thomas baru bawa mereka semua ke markas. Ucap Briano. Romeo pun mengikat Lilis dan juga Daisy. Mereka terus meronta-ronta dilepaskan. Saat ini, mereka berdua tengah menangis ketakutan. Tidak lama Thomas pun kembali ke kediamannya dan mendapati Tuan Briano dan Tuan Romeo yang sedang duduk di ruang tamu. Thomas juga melihat kedua wanita yang terikat di sana, siapa lagi jika bukan anak dan istrinya. Tuan, ada apa kalian kemari? Tanya Thomas. Kau ingin tahu bajingan? Kau telah menyewa para preman untuk mencelakai istriku, bukan? Apa kau lupa siapa aku, Thomas Rachel? Apapun yang kau perbuat aku akan tahu, apalagi kau menyuruh preman itu untuk mengawasi mansionku yang notabene-nya seluruh bagian di sana termasuk kawasan milikku, milik Briano Alexander. Ucap Briano. Maafkan saya Tuan. Sekarang saya sudah siap menerima apapun hukuman yang akan Tuan berikan. Tapi lepaskanlah mereka berdua. Kalau saya harus mati, biarlah saya mati, semoga itu cukup untuk menebus kesalahanku selama ini kepada anakku sendiri. Saya telah banyak menyakiti tubuh dan juga mentalnya. Maka kematian itu lebih baik untuk menebus semuanya. Ucap Thomas. Lilis dan Daisy hanya melongo menandangi Thomas. Kesambet, apakah suaminya itu, pikir Lilis. Baiklah, sesuai permintaanmu aku akan menyiksamu secara perlahan-lahan sama seperti yang telah kau lakukan pada anakmu itu, Thomas. Romeo lepaskan ikatan mereka. Ucap Briano. Dan diangguki oleh Romeo. Apa kau tidak waras, Thomas? Kau ingin meninggalkan aku dan anakmu. Apa yang bisa kami lakukan nanti tanpa dirimu? Ucap Lilis. Kalau begitu, kalian ikut mati juga bersama dengannya. Kan kalian juga telah banyak menyakiti istriku itu. Ucap Briano. Dan membuat mereka berdua seketika bungkam dan menggelengkan kepala. Thomas pun akhirnya dibawa oleh Briano dan saat ini mereka tengah dalam perjalanan menuju markas. Tuanku, mohon buatlah Daisy dan Lilis tidak mendapatkan satupun harta kekayaan saya. Buat mereka berdua jatuh miskin. Kalau perlu usir saja mereka berdua dari sana. Itu adalah rumah putriku Bianca Aurora, mohon Tuan. Saya masih menyimpan beberapa uang di bank dan itu adalah milik putriku. Saya telah bersalah selama ini padanya. Biarkan saya menebus semuanya, dan sebelumnya saya juga telah mengubah nama kepemilikan kantor saya menjadi atas nama Bianca. Ini surat-suratnya Tuan dan saya mohon rekamlah pembicaraan saya ini dan berikan kepada putri saya. Bianca sayang, tolong maafkan semua kesalahan ayah selama ini. Hanya karena kematian ibumu ayah menyalahkan dirimulah penyebab kematiannya karena telah melahirkan kamu. Selama ini ayah telah buta akan cinta yang ayah miliki untuk ibumu dan membuat kamu jati menderita nak. Ayah tidak tahu bagaimana lagi menebus kesalahan ayah ini. Mungkin kematian lebih pantas ayah dapatkan untuk menebus segalanya. Sekali lagi maafkanlah ayahmu yang tidak berguna ini nak. Ayah sayang padamu. Dan satu lagi, saya Thomas Rachel memberikan seluruh harta waris saya kepada putri saya satu-satunya yang bernama Bianca Aurora Rachel seluruhnya. Rekaman pun selesai. Thomas sudah menerima konsekuensi atas apa yang telah ia perbuat. Ia ingin kematiannya menjadi tebusan untuk kesalahannya selama ini terhadap putrinya. Sesampainya di markas, Thomas segera dibawa oleh Romeo menuju ruang tahanan alias ruang penyiksaan yang akan ia terima sama seperti yang telah ia lakukan pada Bianca. Apa kau sudah siap untuk semua hukumanmu, Thomas? Tanya Briano.
Saya siap tuan, saya siap. Ucap Thames. Baik. Kalian cambuk dia 100.000 kali setiap hari sampai aku sendiri yang meminta kalian untuk berhenti menyiksanya dan juga jangan pernah memberi dia makan dan minum. Dia harus merasakan hal yang sama seperti yang telah ia lakukan pada istriku dulu. Aku akan memberikan rekaman ini pada Bianca. Jika dia memaafkanmu, maka kau akan aman. Tapi jika tidak, kau akan tetap di sini hingga kau mati dengan sendirinya. Ucap Briano dan hanya diangguki oleh Thames. Briano dan Romeo pun keluar dari markas untuk kembali ke mansion. Apa kau telah jatuh cinta pada istrimu? Tanya Romeo. Persepan dengan cinta. Sampai kapanpun aku takkan pernah jatuh cinta padanya. Ucap Briano. Lalu tadi di kediaman Thames kau bahkan bilang Bianca adalah istrimu. Ucap Romeo bingung. Aku hanya bersandiwara saja. Lagian aku juga manusia yang punya hati. Aku hanya membantunya untuk membalas perbuatan ayahnya selama ini. Ya walaupun dia tidak menyuruhku. Ucap Briano. Sedangkan Romeo hanya manggut-manggut saja. Sesampainya di mansion waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kakek masih di sini. Kenapa tidak pulang ke mansion kakek saja? Ucap Briano sarkas. Dasar cucu kurang ajar. Kau mengusir kakekmu sendiri. Marah sang kakek. Bukan begitu, kek. Sudahlah, kakek ingin ke kamar saja. Ucap sang kakek berlalu pergi dari sana. Tanpa memperdulikan panggilan dari Briano. Briano masuk ke dalam kamar dan mendapati Bianca sedang tengkurap sembari memainkan ponselnya. Ekem. Bianca yang sadar ada seseorang di kamarnya, segera berbalik dan mendapati suaminya tengah berdiri menatapnya tajam. Tuh, tuan sudah sampai? Tanya Bianca. Belum. Apa kau buta? Aku tengah berdiri di sini itu tandanya aku sudah sampai, buat apa kau bertanya lagi? Cepat siapkan air hangat untukku, aku ingin mandi. Ucap Briano dan Bianca pun segera berlalu untuk menyiapkan mandi suaminya. Briano yang kepo, dengan sengaja membuka handphone milik Bianca dan mendapati wallpaper HP Bianca adalah foto pernikahannya. Melihat itu seketika Briano tersipu. Tuh, tuan saya sudah menyiapkan semuanya. Ucap Bianca dan seketika membuat Briano melempar HP Bianca karena terkejut. Oh shit, bisakah kau tidak mengagetkanku? Ucap Briano. Tapi saya tidak. Sudahlah, aku ingin mandi. Oh ya, ganti handphonemu. Itu sudah sangat buruk. Ucap Briano memotong perkataan Bianca. Briano pun masuk ke kamar mandi, dan Bianca hanya melongo menatap Briano sampai ia menutup pintunya. Perasaan gak ada buluk-buluknya. Handphonenya masih bagus, warnanya saja masih jernih dan gak ada kotoran sama sekali. Kurasa matanya yang perlu ia ganti. Ucap Bianca sembari mengecek haknya. Briano telah selesai mandi. Dan ia keluar hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Bianca yang melihat itu seketika menelan ludahnya kasar. Ia bahkan tidak berhenti sama sekali memandang suaminya. Sedangkan Briano yang sadar Bianca tengah mengamatinya dengan sengaja membuka dan menjatuhkan handuknya ke lantai. Teriak Bianca sembari menutup matanya. Ada apa denganmu? Kenapa kau berteriak? Ini bukan hutan Bianca Aurora. Ucap Briano. Maafkan saya tuan. Tapi tolong pakai handuk tuan kembali 3. Itu terjatuh, handuk tuan terjatuh. Ucap Bianca masih dengan menutup matanya. Briano yang melihat itu seketika menyunggingkan senyumnya. Aku sudah memakainya, jadi berhentilah menutup matamu. Ucap Briano dan Bianca pun membuka matanya secara perlahan. Ada yang ingin kutunjukkan padamu. Ucap Briano dan duduk di sisi Bianca seketika membuat Bianca sedikit menjauh. Kenapa kau menjauh? Apa kau tak suka aku mendekatimu? Tanya Briano. Tidak tuan, saya suka. Ucap Bianca. Kalau begitu mendekatlah. Keputusanmu akan menentukan hidup dan mati seseorang saat kau melihat rekaman ini. Ucap Briano. Mendengar itu seketika Bianca melongo dan tetap menunggu Briano memutar rekaman yang akan ia tunjukkan. Briano teman itu dan di sana terdapat wajah ayahnya Bianca yang tengah berbicara memohon maaf kepada putrinya. Melihat itu awalnya Bianca hanya biasa saja, tapi di detik rekaman itu mengatakan bahwa ayahnya menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Seketika membuat Bianca meneteskan air matanya. Melihat itu Briano dengan segera memeluk tubuh Bianca dan seketika membuat Bianca tambah menangis sesegukan. Apa akulah penyebab kematian ibuku, Hicks? Tanya Bianca. Tidak, semua itu sudah takdir.
Ayahmu terlalu mencintai ibumu jadi ia sedikit tidak terima atas kematiannya dan malah menyalahkanmu. Yang notabene-nya waktu itu kau masih bayi. Ucap Briano. Aku sudah mengatakannya padamu keputusanmu akan menentukan hidup dan matinya. Kalau kau memaafkannya, aku akan membebaskannya, tapi jika tidak aku akan membawanya ke ibumu. Ucap Briano lagi. Seketika Bianca membulatkan matanya. Aku memaafkannya. Apa kau keberatan dengan keputusanku? Tanya Bianca. Tidak sama sekali, lalu apa kau akan menemuinya? Tanya Bianca. Tidak. Aku belum siap untuk menemuinya, aku mohon. Ucap Bianca. Briano pun hanya menganggukkan kepalanya. Aku ingin bertanya. Kenapa kau menolongku? Tanya Bianca. Aku manusia bukan monster. Ucap Briano. Sembari menuju ke sofa untuk tidur. Bianca yang melihat itu seketika tersenyum. Tidurlah, tak perlu berpikir yang macam-macam, aku tetap tidak akan merubah pikiranku. Ucap Briano membuat Bianca seketika berhenti tersenyum. Bianca pun segera merebahkan dirinya dan tertidur. Briano berbalik badan dan mendapati Bianca tengah tertidur seketika ia pun keluar dan menuju ruang kerjanya. Hentikan penyiksaan itu, ucap Briano di telepon dan segera mematikan panggilannya. Di markas keadaan Thomas saat ini benar-benar memprihatinkan, luka cambukan yang ia dapat membuat seluruh kulitnya terasa panas dan juga merasakan seluruh kulitnya yang robek. Kau telah aman sekarang. Putrimu telah memaafkan kesalahanmu. Seharusnya kau bersyukur punya putri sebaik itu tapi malah kau sia-siakan. Ucap salah satu pengawal Briano. Thomas yang mendengar itu hanya bisa meneteskan air matanya. Ia sungguh benar-benar telah menyesali perbuatannya selama ini yang telah menyiksa anak kandungnya sendiri. Bahkan istri dan anak tirinya yang juga ikut menyiksa anaknya. Thomas hanya membiarkannya saja. Maafkan ayah nak, maafkan dan terima kasih karena telah memberi ayah kesempatan untuk hidup. Ucap Thomas.